Polisi menyatakan kasus perampokan dan pembunuhan lansia di Pekanbaru Riau. Korban ditemukan tewas dengan luka di bagian wajah. Pelaku yang diduga kuat merupakan orang dekat korban. Mungkin sekali nih, dia mendapatkan harta dari keluarga pertama dengan cara merampok. Muncul wacana, bagaimana kalau kita hilangkan saja nyawa dari nenek itu? Dia hantar nenek berusia 60 tahun ini sebanyak 5 kali sampai kehilangan nyawanya di tempat. Oh my god. Hey guys, it's Nessie and welcome back to Neror. Neroris kemarin ini ada satu berita yang rame banget di media sosial dan juga segala media di Indonesia. Pada 30 April 2026 kemarin, masyarakat Indonesia itu dihebohkan dengan sebuah berita yang sangat-sangat menyayat hati dan mengagetkan banyak pihak. Dengan tagline judul di berita-berita yang mendeskripsikan kasus ini dengan menantu adalah maut, yang memperlihatkan aksi penghilangan nyawa terhadap seorang nenek berusia 60 tahun di Rumbai, Pekanbaru Riau. Kita semakin kaget begitu mengetahui bahwa sang pelaku ternyata adalah salah satu orang terdekatnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Udah banyak banget dari kalian yang minta untuk kita rangkumkan kasusnya, untuk tahu kronologi, motif, dan bagaimana proses investigasinya. Langsung aja kita bahas bareng-bareng, and let's get to it. Jadi cerita ini bermula dengan seorang perempuan bernama Anissa Florensa. Masih muda banget, berusia 21 tahun, tapi di tahun 2022 dia telah menikah dengan seorang pria bernama A. Nah, belum ada cerita secara detail sebenarnya pernikahan mereka ini seperti apa guys, tapi di tahun 2023, Anissa ini meninggalkan rumahnya alias rumah suaminya dan dia bekerja sebagai kasir di sebuah spa yang berlokasi di Medan, Sumatera Utara. Nah, ada sumber-sumber yang mengatakan bahwa sebenarnya mereka tuh belum berpisah secara legal atau mungkin malah belum berpisah at all sama sekali karena sang suami A itu masih memberikan nafkah kepada Anissa, bahkan mereka masih berkomunikasi secara lancar. Nah, tanpa diketahui sama A, ternyata Anissa ini punya pasangan lain guys. Dia menikah secara siri dengan seorang pria bernama Slamet. Slamet ini berusia 34 tahun. Nah, walaupun mungkin saling mencintai nih Anissa sama Slamet, kalau kata orang-orang dulu, cinta itu tidak bisa dimakan. Cinta itu tidak menghasilkan uang. Dan permasalahan dalam pernikahan siri mereka ini, sumbernya adalah dana, kurangnya uang. Dan karena faktor ekonomi itulah, Anissa akhirnya memutar otak. Gimana ya caranya dia bisa mendapatkan uang dengan gampang, pasti, dan mudah tercapai tanpa harus bekerja susah-susah. Teringatlah dia bahwa kan aku punya suami satu lagi. Dan suamiku yang pertama itu, status ekonomi keluarganya lumayan oke. Mulai muncullah bisikan-bisikan setan di kepala Anissa bahwa mungkin sekali nih dia mendapatkan harta dari keluarga pertama dengan cara merampok. Rencana ini dia beritahukan kepada suami barunya, Slamet. Bang, aku punya rencana nih untuk cari uang. Dikasih tahu sama dia potensi dari keluarga mertuanya. Akhirnya mereka berdua setuju guys bahwa rencana perampokan ini adalah rencana yang bagus untuk mendapatkan uang. Tapi kemudian mereka berpikir bahwa wah, kalau 2 orang doang nih yang pergi kayaknya kurang deh. Kita harus merekrut sebuah tim untuk membantu kita merampok. Akhirnya mereka berdua guys merekrut 2 orang lainnya, Erwandi umur 39 tahun dan seorang perempuan bernama Lisbeth yang umurnya masih 22 tahun. Mereka berdua ini bertugas untuk membantu melancarkan rencana perampokan ini. Dan akhirnya pada 25 April 2026, mereka berempat, Anissa, Slamet, Erwandi, dan Lisbeth, berangkat dari Medan menuju Pekanbaru menggunakan sebuah mobil rental Xenia hitam dengan niat mereka untuk merampok keluarga mertuanya Anissa. Terutama yang mereka pikir paling lemah dalam keluarga itu adalah DDBS, ibunya A yang berusia 60 tahun. Nah, Medan menuju Pekanbaru kan lumayan jauh ya guys. Kalau misalkan ditempuh pakai mobil itu butuh sekitar 10-13 jam, tergantung situasi jalanan. Nah, dalam perjalanan panjang itu mereka mencoba untuk menyempurnakan rencana mereka. Tapi dari rencana bahwa mereka akan merampok, tiba-tiba muncul wacana bagaimana kalau kita hilangkan saja nyawa dari nenek itu. Nah, entah bagaimana diskusi ini berlangsung karena sama pihak kepolisian gak dijelaskan. Nah, tapi mereka berempat ini akhirnya mengambil kesimpulan bahwa itu adalah rencana paling baik. Untuk apa? Untuk bisa menguasai rumahnya secara leluasa. Kalau misalkan orangnya sudah tidak ada, meninggal dunia, gak harus ditunggu sampai dia pergi yang kesempatannya lebih kecil untuk terjadi. Bisa saja mereka bikin seolah-olah perampokan terjadi dan sang perampok menghabisi sang pemilik rumah.
Sesampainya mereka di Pekanbaru, mereka nggak langsung beraksi guys. Mereka sempat menginap dulu di sebuah hotel di Jalan Riau, lalu mereka melakukan survei ke rumah mertuanya Anissa, memantau situasi di sekitar rumah, sekalian ngeliat nih waktu mana ya yang tepat untuk melancarkan aksi mereka. Nah, mereka berempat ini juga sempat kehabisan uang, jadi mereka mulai pindah-pindah tempat tinggal, menginap di sekitar lokasi dari di SPBU, di masjid yang gak jauh dari rumah mertuanya Anissa, sambil terus mengawasi kondisi dan situasi di rumah itu dari dekat. Nah, sampailah mereka di 29 April 2026. Setelah beberapa hari nggak tahu nih nginep di mana-mana, mungkin mereka juga sedikit desperate ya untuk melakukan aksinya secepat mungkin. Di hari itu mereka memutuskan untuk mengetahui situasi di dalam rumah itu. Alangkah baiknya mereka bertemu dengan suaminya Anissa, A. Anissa akhirnya menghubungi suami pertamanya dan bilang bahwa, aku lagi datang loh, sini-sini kamu ketemu aku sama teman-teman aku. Kira-kira mungkin kayak gitu. Gak lama, A datang mengendarai motor untuk ketemu sama mereka. Nah, for your information, A ini guys adalah seseorang berkebutuhan khusus. Kalau sesuai dengan info yang diberikan sama pihak kepolisian. Jadi mungkin dia juga mudah percaya sama Anissa. Ketika Anissa bilang bahwa dia pengen ketemu aja, dia lagi datang dan pengen ketemu sama suaminya. Akhirnya, A datang dan ketemu nih sama Anissa, Slamet, Erwandi, dan juga Lisbeth. Dan mereka berempat ini mengorek-ngorek informasi dari A dan mengetahui bahwa ternyata saat itu juga pas mereka ketemu, di rumah ibunya A itu hanya ada ibunya saja. Ayahnya itu lagi pergi. Dan begitu 4 orang ini tahu bahwa di rumah pada saat itu hanya ada sang ibu, tanpa basa-basi lagi, mereka langsung berdiri meninggalkan A di situ dan pergi menuju rumah mertuanya Anissa. Nah, sesampainya di rumah sang mertua, DDBS atau D, sesuai dengan plan awal dari rencana yang mereka buat, Anissa sama Lisbeth masuk rumah itu duluan, berpura-pura mereka lagi mendatangi sang mertua. Anissa bersalaman sama sang mertua, mencium tangannya, lalu mereka acting seakan mereka tuh lagi bertamu aja. Tiba-tiba, Slamet tuh masuk rumah. Dia menyamar sebagai driver ojek online. Nah, kepada mertuanya Anissa, nenek D, dia menagih uang 300.000 dan bilang bahwa ini adalah tagihan ojek online yang dipesan oleh sang anak. Nah, tapi nenek D menolak. Dia bilang, enggak kok, nggak ada dari kita yang memesan. Mungkin hal ini juga janggal dilakukan sama A. Jadi nenek D tuh kekeh bahwa nggak ada di rumah itu yang memesan apapun itu yang seharga 300.000 itu. Nah, disitulah tiba-tiba Slamet yang pada saat itu sudah membawa sebuah balok kayu, langsung mengeluarkan kayunya dan menghantam nenek D. Dia hantam nenek berusia 60 tahun ini sebanyak 5 kali sampai kehilangan nyawanya di tempat. Oh my god. Dan setelah dia melakukan itu guys, setelah dia menghabisi nenek D, dia ngadep ke atas, dia ngeliat ada CCTV. Paniklah dia nggak punya ekspektasi bahwa rumah itu ternyata punya kamera CCTV. Pas dia panik itu, dia langsung mencoba untuk menghancurkan CCTV-nya. Dia langsung rusakin tuh kamera CCTV. Setelah itu dia seret jasad nenek D ke dapur, sementara yang lainnya itu mulai beraksi guys, mengambil barang-barang yang berharga milik korban dan juga keluarganya. Mereka berhasil mengambil perhiasan, uang tunai, ponsel, bahkan sampai paspor itu mereka ambil. Dimasukin barang-barang berharga ini sama Anissa sama Lisbeth ke dalam sebuah ransel, kemudian mereka bawa keluar dari rumah itu seakan gak ada apapun yang terjadi. Nah, pas banget para pelaku ini mau keluar dari rumah itu, tiba-tiba suaminya Anissa yang pertama, si A, balik guys. Setelah dia tadi ditinggal gitu aja sama istri dan teman-temannya, dia balik mengendarai motor, tapi sebelum dia masuk ke rumah ibunya, dia di stop sama Anissa dan Lisbeth, diajak ngobrol. Mereka juga pastinya deg-degan nih, mereka panik juga. Kenapa dia pulang di waktu yang tepat banget mereka mau cabut? Akhirnya, agar A itu nggak masuk ke dalam rumahnya dan mengetahui apa yang telah terjadi, Anissa tuh bilang, iya nih teman aku si Lisbeth ini, kasihan, dia pengen banget ketemu sama keluarganya di Minas, tapi nggak ada yang nganter, karena kita ada urusan lain, harus pergi cepet-cepet. Bisa nggak kamu anterin dia? Dengan baiknya diantar sama A, naik motor ke Minas. Sesampainya di Minas, karena ini memang jadi bagian dari rencana yang spontan aja, Lisbeth turun, terus udah A ditinggalin gitu aja. Dia kasih uang ke A 50.000 rupiah, terus dia cabut. Jauh nggak itu ke Minas? 1,5 jam naik motor. Semoga di penjara dijedrotin orang nih, orang benci banget. Setelahnya mereka berempat berkumpul lagi, kemudian pergi ke kota Binjai, Sumatera Utara. Lalu mereka pesta guys, party dulu di sebuah tempat hiburan malam. Setelah melakukan aksi sekeji itu, mereka cabut terus party, bisa berpesta. Sementara sang korban yang terkapar sendiri itu akhirnya ditemuin sama suaminya, kakek SM umur 65 tahun, yang
yang pada hari itu kebetulan dia pergi untuk bayar pajak. Padahal dia perginya juga nggak lama, jam 11 siang dia sampai di rumah. Dia mendapati rumahnya udah dalam kondisi berantakan, pintunya kebuka, dia masuk rumahnya kosong, dia ke kamar, kamarnya udah kacau balau, berantakan. Kakek SM udah tahu nih sesuatu yang buruk telah terjadi, tapi dia nggak bisa membayangkan bahwa ketika dia ke kitchen, ke dapur, dia menemukan istrinya sendiri dalam posisi telungkup, tergeletak gitu aja di lantai, dengan cairan berwarna merah di sekitarnya. Langsung dia histeris, aduh, nggak tega banget. Dia histeris minta bantuan warga sekitar, dan barulah setelah itu penemuan ini dilaporkan ke polisi. Polisi setempat begitu dapat laporan langsung melakukan penyelidikan. Dilakukan olah TKP, dikumpulkan semua bukti-bukti yang ada, termasuk rekaman CCTV di sekitar rumah, kesaksian dari tetangga-tetangga, dan bukti lain-lainnya, dan hanya butuh waktu singkat untuk para polisi dengan mudahnya mengidentifikasi para pelaku. Sebentar banget polisi menemukan identitas keempat orang itu dan langsung melakukan pengejaran. Salah satu petunjuk paling penting adalah kendaraan yang mereka gunakan yang merupakan mobil rental Xenia hitam itu. Mobil rental itu platnya adalah plat dari wilayah Aceh Tengah. Langsunglah kepolisian Pekanbaru berkoordinasi sama polisi setempat bergerak menuju Aceh. Dan langsung besoknya pada 30 April 2026, dua pelaku utama, Anissa sama Slamet, berhasil ditemukan di rumah kerabatnya Slamet yang ada di Aceh Tengah. Literally one day, satu hari. Polisi datang mencoba untuk menangkap mereka di dalam rumah itu. Slamet justru mencoba melawan dan melarikan diri, dan itu adalah keputusan yang bodoh banget karena polisi yang mengejar langsung dor kakinya Slamet. Setelah dua pelaku utama berhasil ditangkap, dengan mudahnya mereka menemukan dua lagi. Dapatlah polisi informasi bahwa mereka berdua itu ada di Binjai. Tim kepolisian langsung bergerak ke kota Binjai, berkoordinasi dengan polisi setempat, dan sehari kemudian pada 1 Mei tahun 2026, Erwandi sama Lisbeth juga berhasil ditangkap di sebuah kontrakan. Nah, setelah empat-empatnya berhasil ditangkap, polisi langsung melakukan interogasi. Mereka dibawa ke Mapolresta Pekanbaru untuk dikorek-korek sama polisi. Nah, intinya dari proses investigasi, pihak kepolisian itu akhirnya mengungkapkan guys bahwa Anissa sendiri pas diinterogasi bilangnya dia punya dua motif. Yang pertama adalah dia dendam. Dia menyimpan rasa sakit karena katanya mertuanya dulu suka kasar sama dia. Katanya dia sering dimaki dan dimarahi. Dan alasan kedua adalah motif ekonomi. Katanya dia mau menguasai harta korban. Dalam penyelidikan terendus pula dugaan para tersangka berniat menghabisi suami serta dua anak korban, tapi target lainnya sedang tak ada di rumah. Polisi juga akhirnya mengetahui bahwa barang-barang yang diambil itu lumayan banyak. Dari gelang, cincin, kalung, anting emas, HP, laptop, jam tangan, uang tunai. Dia sempat mendapatkan 993 Singaporean dollar, setara dengan 13,5 juta rupiah. Dan akhirnya diketahui juga sama polisi bahwa ternyata ide ini mungkin muncul di benaknya Anissa, karena ini bukan pertama kalinya dia mencoba untuk merampok keluarga mertuanya ini. Pada 8 April 2026, Anissa sama Slamet itu juga udah sempet nyolong uang 4 juta rupiah. Pada saat itu rumahnya tuh belum dipasangin CCTV. Atau mungkin itu alasannya kenapa akhirnya rumahnya dipasangin CCTV. Karena ada uang 4 juta tiba-tiba hilang. Dan ketika mereka datang kedua kalinya untuk merampok, mereka kaget. Mereka nggak tahu bahwa ternyata CCTV sudah dipasang. Makanya si Slamet panik dan menghancurkan kamera CCTV-nya. Slamet ini berarti nggak tahu bahwa rekaman CCTV itu terpisah dari kameranya. Dan kebanyakan kamera CCTV itu merekam secara online. Juga bisa disimpan datanya di handphone. Buat apa dihancurin kameranya doang? Dan polisi kemudian mengetahui juga bahwa ternyata dari tes urin keempatnya ini guys positif menggunakan zat terlarang narkotika jenis ekstasi. Jadi itu juga berpengaruh kenapa mereka nekat banget padahal rencananya senggak mateng itu. Meninggalkan rumah, belum bercerai secara resmi, tetapi masih berkomunikasi dengan korban karena memang yang mempertemukan antara tersangka AF dan menjodohkan dengan putranya ini adalah sebenarnya korban mempunyai peran juga sebenarnya begitu. Jadi cukup sayang lah ibaratnya. Bahkan di tahun 2024 korban ini juga diperhatikan. Artinya korban memperhatikan tersangka ya sampai mengirim uang ya 1 juta pada saat sakit. Tahun 2024 2025 juga begitu. Namun semenjak kenal dengan seseorang yang bernama tersangka SL itu jadi berubah. Dia mulai mengenal dunia narkotika. Perilaku seperti itu yang keji menghabisi nyawa orang lain ini salah satunya adalah adanya stimulus yang mempunyai halusinogen. Jadi artinya keberanian itu kan timbul secara tiba-tiba hingga aksi itu betul-betul ada pengaruh daripada obat-obatan.
Setelah semua pelaku akhirnya berhasil ditangkap, diinterogasi, mereka siap untuk menunggu hukuman mereka. Anissa Florensa, yang merupakan menantu korban dan otak di balik semua rencana ini, selamat sebagai orang yang melakukan penyerangan langsung kepada korban, Erwandi sama Lisbeth yang ikut membantu secara aksi berlangsung, baik saat di lokasi maupun saat pelarian. Semuanya empat-empatnya dijerat dengan pasal berlapis. Mereka dikenakan pasal 459 dan atau pasal 458 ayat 3 dan atau pasal 479 yang berkaitan dengan penghilangan nyawa berencana serta pencurian dan kekerasan yang menyebabkan korban kehilangan nyawa. Dan dari pasal-pasal ini, para pelaku itu bisa dijatuhi hukuman paling maksimal berupa hukuman eksekusi atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara dengan waktu yang sangat lama, maksimal sampai 20 tahun. 20 tahun atau seumur hidup atau eksekusi. Sumpah ya, jahat banget. Ini kita rangkum dari keterangan pihak kepolisian dan juga detail-detail dari beberapa media. Ada yang keterangannya sedikit berbeda-beda, tapi secara garis besar ini yang paling banyak dibahas, guys. Tapi kalau misalkan emang kalian tahu informasi yang belum masuk ke dalam video ini mengenai keluarga ini, sang komplotan atau kasusnya, boleh banget ditambahin di bawah. Tapi I swear this is so heartbreaking. Umur 21 tahun, 22 tahun, positif narkoba, nekat sampai menghilangkan nyawa demi uang, demi harta. What is going on? Banyak yang bilang jangan pernah bikin keputusan besar di bawah umur 25 tahun karena otak kita belum selesai berkembang, prefrontal cortex-nya tuh belum secara sempurna terbentuk. Itu aja biasanya ngomongin kayak jangan bikin tato atau piercing yang permanen. Gimana dengan keputusan-keputusan sebesar ini yang sampai merugikan orang lain atau bahkan menghilangkan nyawa orang lain? Tapi aku yakin kebanyakan orang mau umur berapapun kayaknya bahkan nggak punya pikiran untuk melakukan hal ini. Cuma mungkin dia terdorong dengan kebutuhan-kebutuhan yang masalahnya dia cari sendiri, kayak narkoba itu akhirnya sampai fatal bahkan untuk hidupnya sendiri. Mendekam di penjara untuk waktu yang sangat lama atau bahkan seumur hidup atau bahkan menemui hukuman eksekusi. Nggak habis pikir aku, so heartbreaking. Aku nggak sabar untuk bacain komentar kalian, Neroris. Gimana menurut kalian kasus seperti ini dan apa yang mungkin harus dilakukan sama pemerintah untuk mengatasi masalah-masalah yang berhubungan dengan penggunaan zat ilegal. Kita doakan mendiang nenek D agar tenang dalam peristirahatannya dan agar keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan dan diberikan keadilan, walaupun nggak mungkin ada yang bisa memberikan hukuman pada pelaku yang adil di mata para korban. Tapi semoga para pelaku dihukum seberat-beratnya. Terima kasih semua Neroris yang sudah menemani aku di video kali ini. I will see you very soon. Bye-bye. Yang mendeskripsi. Nah, pada saat mereka datang nih kedua kalinya untuk merampok, mereka nggak sadar. Lalu mereka melakukan survei ke rumah mertua. Hey guys, it's Nasi and welcome back. Kok aku bisa ngomong? Aku udah kecapean ngomong dari tadi 2 jam.